Di samping juga bahwa peran-peran TPKD yang memberikan saran kepada bupati, memberikan masukan terhadap bupati, memberikan laporan terhadap bupati juga menimbulkan kegaduhan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Liman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, kali ini kita harus musik lagi karena hebohnya dan gaduhnya semakin gaduh dan semakin tak terbaca gitu. Bagaimana gitu ya, jerukmet katanya orang yang mau jerukmet gitu ya, tentang masalah pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Bangkalan. Setiap hari sampai kemarin Jumat kemarin masih ada gerakan-gerakan dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi ketidakpuasannya terhadap kebijakan dan juga keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Dalam konteks ini adalah bupati. Ada yang kalau di kasus tanah mineral Lao itu ya, awalnya bupati menghentikan semua tahapan gitu ya, dan pada akhirnya sekarang tahapan dan keputusan menghentikan tahapan pilkada ditunda ke tahun 2022 itu justru mendapat penolakan lagi. Dan di tempat-tempat yang lain, ada di Kapor, ada di Pereng, ada di Patenteng, ada persoalan-persoalan berbeda yang justru itu terkait dengan ketidakpuasan terhadap keputusan P2KD atau keputusan-keputusan lain terkait dengan tahapan pelaksanaan pilkades di Kabupaten Bangkalan. Di Telempeleja juga terjadi, di Lomair, dan di banyak tempat pemirsaku. Semua ini sudah terprediksi sebelumnya oleh praktisi hukum Bapak Fahri gitu ya. Sebelumnya kan memang perbuknya berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan yang sangat luar biasa, karena memang peraturannya justru yang terbuka untuk dijadikan sarana untuk merugikan pihak-pihak yang lain. Apalagi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam konteks ini adalah P2K di panitia atau incumbent atau yang lain-lain gitu ya, TFP2K dan yang lain, itu semua ada ruang untuk dipermainkan, ada ruang main-main gitu ya. Dan itu sudah diprediksi sebetulnya oleh praktisi hukum Bapak Fahri, Bina Fahri. Ini akan terjadi kekacauan dan segala macamnya kalau ini tidak direvisi waktu itu gitu ya, akan terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Di samping itu juga ada pernyataan dari anggota Komisi A yang sempat juga sandasan di sini sebelum itu, Bang Hai Molabama gitu ya, juga memprediksi bahwa peraturan tentang pilkada serentak tahun sekarang ini lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Dan juga pelaksanaan pilkada serentak tahun sekarang itu justru mestinya itu menyempurnakan di kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan pilkada serentak selanjutnya. Justru ini semakin salsal dan salbut. Itu yang dikatakan oleh anggota Komisi A Haimul Abama. Tapi anehnya Bapak Dewan ini justru hanya sekedar bisa menyimpulkan dan membicarakan di sini itu, dan juga di medsos gitu ya. Dan sampai detik ini masih belum menggunakan hak-hak politiknya di Dewan untuk memanggil pihak-pihak terkait untuk minta penjelasan yang lebih jelas dan lain sebagainya. Kalau memang itu dianggap sesuatu yang menimbulkan sebuah konflik gitu ya, menimbulkan sebuah kegaduhan, mestinya Komisi A dalam konteks ini bisa memberikan saran dan juga menyarankan agar ini tidak terus terjadi. Kalau itu masih belum bisa, ya bisa dilakukan hak-hak yang lain, hak
hak yang lain yang memang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anggota dewan. Itu pemirsa Usik. Rame di medsos foto-foto dan juga gambar-gambar keputusan Bapak Bupati, keputusan Bupati, baik waktu keputusan untuk menghentikan tahapan pilkades, baik juga surat yang untuk bagaimana membubarkan ya DPD ya kalau nggak salah juga ada gitu ya, baik juga surat keputusan ancaman gitu ya, sempat viral juga itu, dan lain-lain banyak model-model surat yang memang disinyalir oleh berbagai pihak itu adalah sebuah intervensi gitu ya, atau tapi mungkin dari kubu Pak Bupati itu adalah bentuk bagaimana menertibkan pelaksanaan pilkada serentak ini agar betul bisa berjalan secara lancar. Mungkin itu alasannya. Tapi banyak pihak mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Bupati, surat-surat itu yang keluar itu adalah surat yang tidak bisa lepas dari pengertian intervensi, kekuasaan, abuse of power kalau bahasanya Haimul Abama. Itu pemirsa Usik. Ini yang penting ini pemirsa Usik. Bahwa kekacauan ini, bahwa kegaduhan ini, kesalbutan, kesalsalan ini semua, ini di samping memang ada atas prediksi praktisi hukum tadi yang saya sempat ceritakan, juga karena anggapan dari masyarakat bawah, dari masyarakat yang punya kepentingan dalam konteks ini, keluarnya surat-surat Pak Bupati ini juga menimbulkan kesalbutan juga, dan kesalsalan juga, kegaduhan juga, gitu. Keluarnya itu justru juga menimbulkan, karena tidak semua orang bisa menerima, orang-orang yang berkepentingan di situ tidak mau menerima sebetulnya terhadap keputusan yang diambil oleh Pak Bupati. Yang lebih penting sekarang pemirsa Usik, kenapa surat itu keluar dari Pak Bupati? Baik surat untuk menghentikan tahapan pilkada, baik surat untuk ancaman memasukkan salah satu calon kades yang dianggap memenuhi syarat atau yang tidak dan lain sebagainya. Dan surat-surat yang sering kita perbincangkan di medsos dan lain-lain itu, semua itu kata kuncinya satu, atas arahan dari TFPKD, dan juga berdasarkan laporan dari TFPKD. Itu pemirsa Usik. Kalau bicara dalam konteks kewenangan tugas, bahwa pelaksanaan pilkada serentak ini Pak Bupati sudah menugaskan TFPKD untuk melaksanakan pilkada serentak ini dengan baik dan tertib. Itu secara kewenangan. Tapi dalam pelaksanaannya, baik itu memang timbul akibat dari peraturan yang memang terbuka untuk menimbulkan gesekan. Di samping juga bahwa peran-peran TFPKD yang memberikan saran terhadap Bupati, memberikan masukan terhadap Bupati, memberikan laporan terhadap Bupati juga menimbulkan kegaduhan juga. Perhatikan pemirsa Usik, perhatikan. Secara regulasi, secara kewenangan, sebetulnya pelaksanaan pilkada serentak ini ditugaskan kepada TFPKD. Yang orang berapa itu? Oleh Pak Bupati, ada delegasi kewenangan dari Pak Bupati kepada TFPKD, maka TFPKD itu dibentuk gitu ya, untuk melaksanakan pilkada serentak secara tertib dan lancar. Tapi di sisi lain justru banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh TFPKD justru menimbulkan persoalan-persoalan, justru menimbulkan kesalbutan baru. Karena secara tertulis juga surat keputusan yang dilakukan Bupati yang ditolak oleh masyarakat itu semua atas saran dan juga ada atas saran, ada atas laporan dari TFPKD. Jadi yang menjadi dapur perencanaan keputusan dan kebijakan di Bupati itu sebetulnya dalam konteks ini adalah TFPKD.
Maka TFPKD itu adalah kunci dan dapur dari perencanaan bagaimana pilkada serentak ini bisa berlanjut atau tidak, dianggap kurang atau tidak, macam ini yang lebih ngerti di situ. Dan keputusan yang dikeluarkan oleh Pak Bupati itu semua saya melihat, saya baca minimal berdasarkan laporan dari TFPKD. Ada juga yang arahan dari TFPKD. Jadi TFPKD semua. TFPKD semua. Itu musik. Mungkin secara hukum, pendapat hukum, saran-saran yang diberikan oleh TFPKD, karena memang TFPKD memang organ yang memang dibentuk untuk melaksanakan pilkada serentak ini cukup memadai atau cukup meyakinkan Bapak Bupati untuk melakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang kontroversial itu. Mungkin ada pendapat-pendapat hukum atau peluang-peluang hukum atau apalah, atau celah hukum atau gimana, kurang tahu. Tapi saya yakin dan saya tidak yakin kalau Bupati tidak mendapatkan keyakinan tentang untuk mengeluarkan sebuah surat keputusan yang kontroversial itu, kalau tidak mendapat keyakinan atau masukan dari pihak-pihak lain gitu ya, mustahil. Terkecuali Bupati memang kardi sendiri gitu. Tapi setiap keputusannya yang keluar, saya melihat itu minimal berdasarkan laporan dari TFPK. Jadi kesimpulan sementara menurut saya, seluruh perjalanan dan dari tahapan-tahapan pilkada serentak ini sebetulnya ada dalam keputusan legalnya, itu ada dalam kendali TFPK. Itu kesimpulan serampangannya pemirsaku, kalau kita melihat dari keputusan-keputusan Bupati yang kontroversial, yang justru mendapatkan penolakan dari masyarakat dan lain-lain. Dan itu keputusan-keputusan itu saya membaca dan lain-lainnya tidak ada yang tidak atas laporan, berdasarkan laporan TFPKD, atas arahan dan masukan dari TFPKD. Jadi kesimpulannya bahwa semua ini adalah muaranya adalah TFPKD. Gitu pemirsa. Dan memang secara kewenangan memang TFPKD memang ditugaskan Bupati untuk bekerja dan bertugas untuk melaksanakan pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Magelang ini. Maka wajar ketika apapun yang menjadi keputusan Pak Bupati, apa itu perlu mendapatkan keputusan Bupati atau tidak, itu urusan lain gitu ya. Urusan lain. Tapi yang terjadi selama ini, yang terjadi untuk ke pilkada serentak sekarang itu, keputusan-keputusan yang terkait dengan P2KD di desa dan lain-lain itu banyak justru atas perintah dan keputusan Pak Bupati. Dan keputusan Pak Bupati ini berdiri di atas masukan dan laporan dari TFPKD. Nah, kalau secara hukum apakah perlu Pak Bupati melakukan langkah langsung, turun langsung membuat semacam ini atau tidak, itu masih banyak versi pendapat. Ada yang tidak perlu, cukup TFPKD. Karena TFPKD itu sudah mempunyai kewenangan delegatif dari Pak Bupati untuk bagaimana menyelesaikan pilkades serentak, apapun persoalan-persoalannya. Nah, kenapa sekarang Pak Bupati ikut-ikutan membuat sebuah keputusan atas masukan dan atas laporan dari TFPKD? Itu adalah sesuatu yang baru yang kita asik untuk kita usik bicarakan kali ini, misalnya usik. Mestinya tidak perlu ada putusan Bupati, surat dari Bupati kepada BPD, kepada yang lain-lain. Mestinya tidak perlu, karena itu sudah menjadi ada kewenangan delegatif yang diberikan Pak Bupati kepada TFPKD. Itu. Dan P2KD yang di desa itu sebetulnya adalah hasil dan lahir dari bentukan BPD di desa itu. Jadi kalau bicara tentang masalah kewenangan kekuasaan Bupati terhadap ini sebetulnya agak jauh, Cuma dalam konteks pilkada serentak kali ini memang ada sebuah pemahaman hukum baru. Pak Bupati itu ikut gitu ya. Pak Bupati justru bisa ikut di situ. Bahkan bisa
membubarkan atau apa, bukan membubarkan ya, menghentikan satu BPD dan lain-lain, dan menyarankan kepada P2KD lewat BPD lagi calon itu pemirsa Usik. Ini menariknya pemirsa Usik, ini menariknya. Mudah-mudahan tidak semakin brutal. Mudah-mudahan dengan di bulan puasa ini Pilkades ini bisa terbangun di atas moral, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.